Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Anandita Imani dengan NIM 230601920. Saya mahasiswi Tadris IPA angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi tumbuhan. Pada pokok bahasan kali ini, yang pertama ada pengertian ekologi tumbuhan, yang kedua ada sejarah perkembangan ekologi tumbuhan, yang ketiga ada batasan dan ruang lingkup ekologi tumbuhan, yang keempat ada konsep dasar ekologi tumbuhan, yang kelima ada hubungan ekologi tumbuhan dengan ilmu pengetahuan lain, sedang terakhir ada pemanfaatan dan penerapan ekologi tumbuhan. Pengertian ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan mengandung dua pengertian, yaitu ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi berasal dari kata oikos atau rumah dan logos yang berarti ilmu. Tumbuhan adalah organisme hidup eukaryotum multiseluler dari kingdom Plantae yang terdiri atas tumbuhan berbunga, Lycopodopsida, Gymnospermae, paku-pakuan, lumut, dan sejumlah alga hijau. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum ekologi tumbuhan diartikan sebagai kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Ekologi tumbuhan sebagai salah satu cabang ilmu ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Ekologi tumbuhan adalah mengkaji seluruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan satu spesies tumbuhan atau satu komunitas tumbuhan di suatu daerah tertentu. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh tersebut terdiri atas tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Sejarah perkembangan ekologi tumbuhan. Sejarah perkembangan ekologi tumbuhan sebenarnya sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia, karena dimulai sejak keberadaan manusia di bumi. Namun, secara garis besar, sejarah perkembangan ekologi tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode awal, yang kedua ada periode abad 17-19, dan yang ketiga ada periode abad 21 hingga sekarang. Selanjutnya ada batasan dan ruang lingkup ekologi tumbuhan. Dalam lingkungan hidup di bumi, tumbuhan adalah masyarakat makhluk hidup yang mempunyai kemampuan menangkap, mengikat, dan mengubah energi sinar matahari menjadi energi bentuk lain yang dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri yaitu tumbuhan memiliki butir-butir pigmen hijau daun atau klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis atau pembuatan makanan untuk diri sendiri. Secara taksonomi, sesuai dengan sistematika makhluk hidup, disiplin ilmu ekologi dapat dikelompokkan menjadi bidang kajian ekologi tumbuhan, ekologi hewan, dan ekologi mikroba atau jasad renik. Dalam ekologi tumbuhan, satuan dasar ekologi yang menjadi dasar penelaahan tentang interaksi tumbuhan dengan berbagai faktor dalam lingkungannya adalah kajian tentang sistem ekologi atau ekosistem. Berdasarkan struktur ekosistem, terdapat 3 hal yang menjadi kunci penelaahan ekologi, yaitu individu, populasi, dan komunitas tumbuhan. Kajian dalam ekologi dapat dikelompokkan menjadi 2 bidang, yaitu sinekologi dan autoekologi. Konsep dasar ekologi tumbuhan, mempelajari konsep ekosistem, mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap tumbuhan dan peranan faktor lingkungan sebagai pembatas. Yang ketiga adalah mempelajari struktur dan komposisi vegetasi suatu ekosistem atau habitat. Yang keempat mempelajari alur energi dan alur biogeokimia melalui metabolisme siklus hara mineral dan siklus air. Yang kelima mempelajari hubungan tempat tumbuh dengan komposisi dan struktur vegetasi. Selanjutnya ada hubungan ekologi tumbuhan dengan ilmu pengetahuan lain. Untuk mempelajari dan memahami berbagai aspek interaksi antara tumbuhan dengan makhluk hidup lain dari berbagai tingkatan seperti tersebut di atas, maka diperlukan disiplin atau bidang pengetahuan yang dapat mendukung dan menjelaskannya. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alam yang terdiri dari ilmu fisika, ilmu kimia, dan biologi. Yang kedua ada ilmu-ilmu biologi selain ekologi, yaitu ada taksonomi, struktur tumbuhan, fisiologi tumbuhan, dan biokimia, serta ada fitogenetika dan biogeografi. Yang ketiga ada ilmu tanah, geologi, dan geomorfologi. Yang keempat ada klimatologi atau ilmu yang mempelajari tentang suhu dan iklim. Selanjutnya ada pemanfaatan ekologi tumbuhan. Walaupun secara teoritis pemanfaatan kajian ekologi untuk pengelolaan dan upaya konservasi hutan lindung yang bertujuan untuk melestarikan seluruh komunitas biota yang dilindungi, maka akan diperlukan pemahaman kaidah-kaidah ekologi tumbuhan, seperti kondisi dan sistem ekologi dari hutan lindung tersebut,
yang berhubungan dengan struktur ekosistem, komposisi jenis, kelimpahan, dan keanekaragaman jenis vegetasi, sifat kompetisi dan predasi antar makhluk hidup, fungsi ekologi hutan, daur nutrisi, dan produktivitas primer hutan. Penerapan ekologi tumbuhan. Menurut Oriens pada tahun 1977, penerapan berbagai kajian ekologi atau ekologi tumbuhan dan ilmu pengetahuan lainnya ternyata meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya, terutama penerapan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui dan tidak, konservasi, preservasi, rehabilitasi, dan resortasi jenis-jenis tumbuhan dan biota lain dengan habitatnya, untuk sumber daya alam yang dilindungi, analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan pembangunan, pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap hama dan penyakit, serta pencegahan kontaminasi bahan beracun berbahaya dan pengaruhnya terhadap tumbuhan dan lingkungan. Kegiatan manusia yang berkaitan dengan hal tersebut pada umumnya akan mempengaruhi keanekaragaman makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Selanjutnya ada kesimpulan, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi tumbuhan adalah ilmu pengetahuan yang secara spesifik mempelajari interaksi tumbuh-tumbuhan dengan lingkungannya. Lingkungan sebagai suatu faktor ekologi yang terdapat di sekitar tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya dapat terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari semua unsur makhluk hidup yang ada. Di antaranya ada tumbuhan, hewan, dan atau mikroba, dan lingkungan yang tak hidup atau abiotik, misalnya habitat, air, dan cahaya. Habitat sebagai faktor lingkungan tempat tinggal makhluk hidup dalam melaksanakan kehidupannya akan mempengaruhi kehidupan tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya. Misalnya air, bahan-bahan mineral dan nutrien, serta cahaya matahari adalah faktor abiotik yang berguna untuk proses sintesis. Hasil fotosintesis tersebut, misalnya karbohidrat, kemudian dapat dimanfaatkan pula oleh makhluk hidup lain sebagai sumber energi. Dalam suatu sistem ekologi, tumbuhan sebagai satu kesatuan makhluk hidup secara individu disebut jenis atau spesies yang kemudian berkelompok dengan sesama jenisnya membentuk populasi tumbuhan. Kumpulan berbagai jenis tumbuhan bersama-sama membentuk komunitas tumbuhan. Dalam ekologi tumbuhan, kadang-kadang kajian tentang aspek ekologinya hanya pada tingkat populasi tumbuh-tumbuhannya saja. Kajian tersebut dinamakan autoekologi. Misalnya tentang aspek tahap-tahap kehidupannya atau respon dan penyesuaian dirinya terhadap faktor lingkungan. Jika kajiannya meliputi berbagai populasi tumbuhan dari bermacam-macam jenis, maka kajiannya disebut sinekologi. Misalnya interaksi tumbuh-tumbuhan atau satu sama lain dengan memanfaatkan air dan nutrien persebarannya. Demikian penjelasan tentang ekologi tumbuhan dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.